Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil karya kami yang berjudul Haida, Inovasi Lapisan Hidrofobik dalam Mempercepat Laju Air di Permukaan Kaca dengan menggunakan teknik deep coating dan spray coating. Sebelumnya, perkenalkan saya Wilu Joriani bersama rekan saya Najwa Sabrina Misbah dan Sabrina Natanaida. Berdasarkan data dari BMKG pada tahun 2022, rata-rata wilayah Indonesia memperoleh curah hujan sebesar 2.000 mm dengan variasi secara keruangan antara 500 hingga 4.000 mm per tahunnya. Sementara itu, sifat hidrofobik adalah sifat anti air atau suatu sifat yang tidak mampu menahan adanya air. Sifat hidrofobik dapat terjadi apabila sudut kontak sebesar 90 hingga 180 derajat sehingga tolakan air menjadi lebih tinggi dan mengakibatkan kotoran yang ada pada permukaan akan menggelinding ke bawah. Maka dari itu, kami memiliki inovasi untuk membuat larutan daun talas guna mempercepat laju air di permukaan kaca dengan menggunakan teknik deep coating dan juga spray coating. Adapun rumusan masalah dari inovasi kami yaitu bagaimana proses pembuatan zat lilin, kandungan FTIR, sudut kontak kaca, serta efektivitas dari teknik deep coating dan spray coating dalam mempercepat laju air di permukaan kaca. Kemudian tujuan dari inovasi kami yaitu untuk menganalisis proses pembuatan zat lilin, kontak FTIR, sudut kontak kaca, serta efektivitas dari teknik deep coating dan spray coating dalam mempercepat laju air di permukaan kaca. Manfaat dari inovasi kami terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu memberikan informasi mengenai pembuatan zat lilin, kandungan FTIR, sudut kontak kaca, serta efektivitas dari teknik deep coating dan spray coating dalam mempercepat laju air di permukaan kaca. Sedangkan bagi penulis dapat memberikan wawasan dan pengalaman bagaimana pembuatan kaca dengan memanfaatkan komponen hidrofobik pada daun talas. Dan bagi pengepul, daun talas dapat menjadikan subjek penelitian sebagai bahan dasar pembuatan larutan untuk mempercepat laju air di permukaan kaca. Serta bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan larutan kaca yang bagus untuk mempercepat laju air. Daun talas memiliki sifat anti air dan tergolong bahan hidrofobik yang dapat membersihkan dirinya sendiri. Sedangkan kaca merupakan material yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dibersihkan secara berkala. Tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah sehingga permukaan cair berkontraksi dalam keadaan tegang. Selanjutnya, karakteristik hidrofobik terjadi apabila sudut kontak mencapai 90-180 derajat. Kemudian teknik spray coating merupakan metode industri yang banyak dilakukan untuk melapisi dua lapisan ulang komponen yang dimodifikasi. Sementara teknik deep coating dilakukan untuk membentuk lapisan hidrofobik tipis dan transparan dari silika pada permukaan kaca. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini meliputi daun talas, etanol 70%, N-heksana, metanol, aquades, saringan, oven, kertas saring, magnet stirrer, glass beaker, corong kaca, batang pengaduk, corong pisah, blender, dan timbangan. Kemudian variasi sampel yang kami gunakan yaitu pada sampel A1 menggunakan 50 gram daun talas, A2 70 gram daun talas, dan A3 100 gram daun talas. Skema penelitian ini dimulai dari pembuatan simplicia daun talas, ekstrak daun talas, fraksi metanol daun talas, serta didapatkan larutan Haida yang bersifat hidrofobik. Proses pelaksanaan penelitian dimulai dengan pembuatan simplicia daun talas yang meliputi pengumpulan daun talas, dijemur lalu dipanaskan menggunakan oven, dihaluskan menggunakan blender, serta ditimbang. Kemudian pembuatan ekstrak daun talas meliputi penambahan etanol 70% sebanyak 350 ml, lalu dimaserasi selama 5 hari, dilakukan penyaringan filtra 1, penambahan etanol 70% sebanyak 350 ml, lalu diremaserasi filtra 2, kemudian membuat filtra 1 dan 2 dicampur lalu dievaporasi sehingga didapatkan ekstrak kental. Selanjutnya dilakukan pembuatan fraksi metanol daun talas dengan menambahkan metanol, aquades, N-heksana, lalu dilakukan pemisahan N-heksana menggunakan corong pisah. Selanjutnya dilakukan perlakuan teknik coating. Teknik spray coating dimulai dari pemanasan sampai suhu 250 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian kaca disemprot dengan sudut kurang lebih 45 derajat dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian dibilas dengan N-heksana, metanol, metanol air 1:1 dan air. Kemudian dikeringkan dengan suhu 100 derajat Celcius. Sementara itu untuk deep coating dilakukan dengan perendaman selama 6 jam. Kemudian dibilas dengan aquades, metanol, metanol air 1:1 serta air, lalu kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan uji laboratorium. Yang pertama yaitu uji FTIR, dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengidentifikasi gugus fungsi pada panjang bilangan gelombang 4000 sampai 500 per cm menggunakan sinar infrared. Kemudian dilakukan uji sudut kontak pada kaca preparat setelah dilapisi larutan Haida untuk mengetahui hidrofobitas pada permukaan kaca.
Berikut adalah hasil uji FTIR pada sampel A1, A2, dan A3. Berikut adalah hasil uji sudut kontak kaca dengan konsentrasi 30%, 40%, dan 50% menggunakan teknik dip coating dan spray coating. Berikut adalah hasil uji penelitian dengan uji FTIR yang ditinjau berdasarkan gugus fungsi dengan sampel terbaik yaitu sampel A3 dengan gugus fungsi bilangan gelombang pada OH, CH, CC, SiO, SiO, dan SiC yang dapat membuat komponen hidrofobik dengan data yang menunjukkan bahwa larutan 50% dengan teknik coating merupakan sampel yang cocok untuk membuat lapisan hidrofobik pada permukaan kaca. Pada uji pertumbuhan jamur selama 7 hari, yang paling baik yaitu pada konsentrasi 50% menggunakan teknik coating karena sangat minim tumbuh jamur pada kaca dibandingkan dengan kontrol positif dengan perlakuan produk lain dan kontrol negatif yang tidak diberi perlakuan apapun. Keunggulan dari produk kami yaitu menggunakan bahan baku alami dengan mengoptimalkan ketersediaan daun talas yang melimpah khususnya di Kabupaten Kendal. Kemudian menerapkan metode coating di mana pelapisan yang dilakukan dengan dua cara yaitu spray serta dip coating dan harus dikontrol secara rutin guna mendapatkan hasil yang maksimal serta inovasi baru yang dapat melapisi kaca dengan sifat hidrofobik pada daun talas. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu proses pembuatan larutan pada daun talas sebagai komponen hidrofobik dalam mempercepat laju air pada permukaan kaca meliputi pengumpulan alat bahan, pembuatan simplicia daun talas, pembuatan ekstrak daun talas, dan pembuatan fraksi metanol daun talas. Setelah itu, kandungan larutan zat lin pada daun talas dalam mempercepat laju air pada permukaan kaca mengandung gugus fungsi yaitu CH, CC, SiO, SiOSi, SiOH, dan SiC. Gugus fungsi SiC teridentifikasi pada sampel A3 yang mempunyai kandungan simplicia daun talas yang banyak, sehingga dapat dikatakan sebagai sampel terbaik karena mempunyai gugus fungsi yang diperlukan untuk membuat komponen hidrofobik. Setelah itu dilakukan pengujian lapisan hidrofobik dengan dua teknik, yaitu dip coating dan spray coating, dengan menggunakan 3 komposisi larutan, yaitu 30%, 40%, dan 50%. Diperoleh efektivitas pengaruh tegangan permukaan lilin pada daun talas sebagai komponen hidrofobik dalam mempercepat laju air pada permukaan kaca lebih efektif menggunakan teknik coating dengan sudut kontak sebesar 92,84 pada larutan 50% yang dapat dikatakan hidrofobik, serta efektivitas pelapisan kaca dengan teknik coating lebih efektif dalam pembuatan senyawa hidrofobik karena mempunyai sudut kontak lebih dari 90 dalam mempercepat laju air pada permukaan dibandingkan dengan teknik spray coating yang mempunyai sudut kontak kurang dari 90 derajat. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk bisa menambah variasi sampel. Setelah itu dilakukan sosialisasi produk daun talas, lalu dilakukan produksi produk daun talas dengan menunjang ketersediaan bahan baku yang melimpah di lingkungan kami. Berikut adalah BEP Haida dengan perhitungan BEP yaitu biaya tetap sebesar 1.273.000 dan biaya variabel sebesar 72.500. Berikut adalah hak cipta produk Haida dengan nomor 000583271 dan berikut adalah hasil produk Haida. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kami melakukan pameran pada Universitas Diponegoro. Pameran ini bertujuan untuk mengenalkan produk Haida kepada khalayak umum. Kami menjelaskan tentang tata cara pemakaian Haida, bahan baku dari Haida, serta manfaat Haida. Kami juga menunjukkan beberapa uji yang kami lakukan di Universitas Diponegoro maupun yang dilakukan secara pribadi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.